Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Fa ahlan wa sahlan ayyuhat tullab wa talibat. Naltaqi marratan ukhra fi madati ilmi tafsir. Wa ba'da an darasna an nuzulil Qur'an ala sab'ati ahruf wa ikhtalafa al-ulama fi ma'na sab'ati ahruf wa rajjaha Syekh Mana' al-Qattan bi anna sab'ata ahruf huwa sab'u lughatin min lughatil Arab fil ma'na al-wahid fil Qur'an. Wa baqiya lana al-an an na'rifa ba'd hikmatu nuzulil Qur'an ala sab'ati ahruf. Faminal hikam linuzulil Qur'ani ala sab'ati ahruf. Awalan aw al-hikmatul ula taysirul qira'ah wal hifzi ala qaumin ummiyin. Memudahkan membaca dan menghafal bagi kaum atau bagi orang-orang ummiyin. Ummiyin itu adalah orang-orang yang buta huruf atau buta baca gitu ya, yang tidak bisa membaca. Lianna likulli qabilin minhum lisanun. Karena setiap kabilah di antara orang-orang Arab itu memiliki bahasa tersendiri atau lahjah tersendiri. Wala ahda lahum bihifdhish syara'i, dan tidak pernah sebelumnya mereka menghafal berupa syariat gitu ya. Fadlan an ayyakuna dzalika mimma allafuhu, apalagi untuk membuat syariat. Ya, jadi intinya adanya sab'atu ahruf itu taysirul qiraati wal hifzi ala qaumin ummiyin, memudahkan untuk membaca dan menghafal bagi orang-orang yang buta huruf. Wa nassat ala hadhil hikmah al-ula ad-dalil, dan telah ada beberapa dalil untuk hikmah yang pertama. Misalkan dalam hadis yang disampaikan oleh Jibril, ya, maksudnya Jibril menyampaikan kepada Nabi, ya, hadisnya dari Ubay, an Ubay qala laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibrilu inda ahjaril mira, ya. Jibril menemui Rasulullah SAW di Ahjarul Mira. Ahjarul Mira ini kalau kita baca maudhi'un bi Quba, ya, maudhi'un bi Quba, suatu tempat di Quba. Quba itu kalau kita kenal dalam sirah yaitu kota di antara Madinah dan Mekah. Tapi kalau kita search di Google, nah itu saat ini dia lebih ke Madinah gitu ya. Jadi Ahjarul Mira maudhi'un bi Quba. Faqala, maka Jibril berkata, inni bu'istu ila ummatin ummiyin. Mohon maaf. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Jibril, berkata kepada Jibril, inni bu'istu ila ummatin ummiyin, aku telah diutus kepada umat yang buta huruf atau tidak bisa membaca. Minhumul gulam, di antara mereka ada anak kecil, wal khadim, ada pelayan atau hamba sahaya, wasyaikhul as, ya, dan asy-syaikh itu orang tua, al-as itu yang sangat tua atau yang sudah renta gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, wa asa syaikhu ay kabura wa asanna wa dha'ufa. Kabura itu tua, asanna secara umur dia sudah tua, wa dha'ufa lemah atau renta gitu ya. Jadi asy-syaikhul as adalah orang tua renta gitu ya. Wal ajuz orang-orang lemah. Faqala Jibril, maka Jibril berkata, falyaqra'ul Qur'ana ala sab'ati ahruf, maka hendaklah umatmu membaca Al-Qur'an dengan 7 huruf atau 7 lughah atau 7 dialek gitu ya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi wa Tabari bi isnadin sahih. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Ahmad, Abu Dawud,
Imam At-Tirmidzi, Imam At-Tabari dengan sanad sahih. Lalu dalil selanjutnya Innallaha amaroni an aqra'al Qur'an ala harfin faqultu Allahumma rabbi khaffif an ummati. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diperintahkan ya, agar an uqri al-Quran ya, agar aku membacakan Al-Quran dengan satu huruf. Maka aku berkata atau bersabda, Allahumma Rabbi, ya Allah, khaffif an ummati, ringankanlah umatku ya. Ringankanlah artinya tambahkan gitu ya, jangan hanya satu dialek bahasa tapi dengan tambahannya sampai ke 7 ahruf, 7 bahasa. Hadis yang ketiga ya, Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW, Innallaha ya'muruka an tuqri'a ummatakal Qur'an ala harfin. Sesungguhnya umatmu memerintahkan kepadamu untuk membacakan Al-Quran dengan satu huruf. Qala, maka aku atau Rasulullah SAW bersabda, As'alullaha mu'afatahu wa maghfiratah. Aku memohon kepada Allah maaf dan ampunannya. Wa inna ummati la tutiqu dzalika. Sesungguhnya umatku tidak sanggup untuk membaca Al-Quran dengan satu huruf. Artinya Rasulullah minta keringanan ya. Dan hadis ini diriwayatkan dari Imam Muslim, ada di awal-awal pembahasan nuzulul Quran ala sab'ati ahruf gitu ya. Taib. Hadhihi hikmatul ula. Wa amal hikmatul tsaniyah i'jazul Quran lil fitrah al-lughawiyah 'indal Arab. Menunjukkan kemu'jizatan Al-Quran bagi fitrah bahasa bangsa Arab gitu ya. Fata'addudu manahit ta'lif as-sawti lil Quran ya. Sesungguhnya berbagai varian ya, atau berbagai sisi susunan bahasa as-sawti itu kalimat atau ucapan atau bahasa gitu ya. Maka terdapat perbedaan varian atau variasi susunan bahasa di dalam Al-Quran, ta'addudan dengan berbagai macam, yukafi'ul furu' al-lisaniyah, menyesuaikan atau sesuai ya, dengan al-furu' itu cabang atau bermacam-macam lisan bahasa allati 'alaiha fitratul lughah fil Arab ya, sesuai dengan berbagai macam bahasa yang menjadi fitrah bagi bahasa Arab gitu ya. Hatta yastati'a kulla arabiyyin ayyuqi'a bi ahrufihi wa kalimatihi, sehingga setiap orang Arab ya, atau setiap orang bisa atau mampu mengucapkan yuqi ya, artinya mengucapkan bi ahrufihi dengan huruf-huruf Al-Quran wa kalimatihi dan kalimat-kalimat Al-Quran ala lahnihil fitri, sesuai dengan bahasa atau lahan atau lahjah ya, fitrahnya, asalnya gitu ya. Walahjati qaumihi, dan lahjah kaumnya, ma'a baqa'il ijaz alladzi tahadda bihi rasulu al-araba wa ma'al ya'si min mu'aradatihi. Dan tetap Al-Quran menjaga kemu'jizatannya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, atau terjaga kemu'jizatannya, di mana Rasulullah SAW menantang ya orang Arab untuk membuat, orang-orang Arab musyrikin tentunya, untuk membuat satu ayat, untuk membuat 10 ayat, untuk membuat satu surat, atau untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Akan tetapi wa ma'al ya'si ya, ya'as itu kan putus asa ya, artinya tidak bisa, tapi sungguh tidak bisa orang-orang kaum musyrikin untuk min mu'aradatihi, untuk menentang Al-Quran, untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran atau yang menjadi pembanding bagi Al-Quran.
la yakunu ijazan lil lisani duna akhar. Tidak hanya menjadi mukjizat bagi satu dialek bahasa Arab saja, tapi wa innama yakunu ijazan lil fitrah al-lughawiyah nafsuha indal Arab. Tapi menjadi mukjizat bagi fitrah bahasa Arab itu sendiri, ya. Artinya sesuai dengan fitrah seluruh bahasa orang-orang Arab. Nah, itulah hikmah turunnya Al-Quran dengan 7 huruf atau sab'atu ahruf yang kita sudah bahas pada pertemuan selanjutnya. Al-hikmatu tsalitsah i'jazul Quran fi ma'anihi wa ahkamihi. Kemukjizatan Al-Quran dari segi makna dan hukumnya, ya. Fa inna taqallubus suwar al-lafziyah fi ba'dil ahruf wal kalimat, karena sesungguhnya perbedaan taqallub itu kan berbolak-balik, ya. Artinya perbedaan, ya. Perbedaan bentuk lafaz, ya, atau bentuk kalimat, ya, dalam beberapa huruf dan kalimat, ya, yatahayya ma'hu istimbatul ahkam, ya, sesuai atau akan berdampak pada pengambilan hukum, pada proses pengambilan hukum, allati taj'alul Qur'an mulaiman likulli asrin, sehingga Al-Qur'an sehingga menjadikan Al-Qur'an sesuai, mulaim itu sesuai, ya, bagi setiap zaman, ya. Cocok untuk setiap zaman atau ya sesuai gitu, ya. Walihada ihtajjal fuqaha fil istinbat wal ijtihad bi qiraatil ahruf as-sab'ah, ya. Oleh karena itu para fuqaha, para ulama fikih, ya, berhujjah, berdalil, ya, dalam mengambil hukum atau berijtihad itu dengan perbedaan atau dengan berbagai bacaan Al-Quran, yaitu dengan al-ahruf as-sab'ah, ya. Di antara para ulama ada yang mengatakan satu ayat dibaca demikian, lalu ayat atau ulama lain mengatakan dibacanya dengan qiraat yang lain, sehingga mengubah makna, ya, dari lafadznya atau memiliki perbedaan makna sehingga menghasilkan istimbat atau pengambilan hukum yang berbeda-beda. Nah, itulah, dan itu justru menjadi kemukjizatan Al-Quran, bukan sebagai kelemahan Al-Quran. Taib ayuhal ikhwan wal akhwat, hadhihi al-hikam as-salas li nuzulil Quran ala sab'ati ahruf. Yang pertama adalah taysirul qiraah wal hifzi ala qaumin ummiyin. Yang kedua adalah i'jazul Quran lil fitrah al-lughawiyah indal Arab. Dan yang ketiga adalah i'jazul Quran fi ma'anihi wa ahkamihi. Syukran ala husni ihtimamikum wa istima'ikum. Wa insyaallah hadza akhiru ma nadrus fi hadzal mustawa. Ini yang terakhir di semester ini, sampai ke hikmatun nuzul Quran ala sab'ati ahruf. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.